Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Kompetisi pada bulan 6 akan menjadi kesempatan terbaik untuk memasuki sekte dalam. Rumor mengatakan bahwa harta karun sekte pemurnian jiwa yang paling berharga adalah bendera jiwa dengan lebih dari 100 juta jiwa. Bendera itu dianggap sebagai salah satu harta karun teratas di Suzaku. Selain itu, sekte pemurnian jiwa berfokus pada pemurnian bendera jiwa. Dan semua teknik mereka berhubungan dengan bendera jiwa yang berharga milik sekte tersebut. Meskipun sekte lain di seluruh Suzaku juga tahu cara menangkap dan memurnikan jiwa, mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte pemurnian jiwa. Jika aku dapat mempelajari bagaimana mereka melakukannya, dan memurnikan bendera jiwa menggunakan jiwa yang mengembara, itu seharusnya tidak lebih lemah dari bendera pembatasan. Wang Lin terus bergumam dengan dirinya sendiri. Serangkaian batasan ilusi muncul dan mendarat di dinding sekitarnya. Kemudian dia mengeluarkan batu giok surgawi berwarna putih bersih. Batu giok surgawi ini kehilangan satu bagian, tetapi energi surgawi yang dipancarkannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Sekarang kultivasiku telah pulih ke tahap pertengahan Sensou. Aku bisa menelan sepotong giok surgawi lagi untuk mencoba menghancurkan domain teh dan menyegelnya di dalam tubuhku. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, lalu dia mematahkan sepotong kecil giok itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa sakit yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan Dicu, orang bisa mendengar suara tawa renyah dan teriakan harimau yang penuh dengan keluhan. Saat itu musim semi di dalam lembah, jadi tanahnya ditutupi rumput hijau. Zoro kecil mengenakan mantel bersulam bunga peoni. Dia memiliki dua kuncir kecil di kepalanya. Dia sekarang duduk di atas seekor harimau dengan garis-garis hitam. Dan dia memiliki senyum lebar di wajahnya. Putih kecil, kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan. Jadi aku menghukummu dengan menyuruhmu makan dengan sumpit hari ini. Harimau itu menggeram pelan dengan nada sedih. Selama setahun terakhir ini, ia terus-menerus disiksa oleh iblis kecil ini. Zoro menepuk tas kecilnya dan ia tersenyum. Raunganmu terlalu keras. Lain kali kamu harus lebih lembut. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang menyenangkan. Bisakah kamu mengeyangmu seperti anak kucing kecil? Geraman si putih kecil kini dipenuhi dengan keputusasaan yang lebih besar. Pada saat ini Zoro menghela nafas dan ia menepuk kepala harimau itu. Putih, aku ingin tahu kapan paman akan kembali. Apakah kamu merindukan paman? Ucap Zoro, matanya berbinar. Harimau itu menggeram pelan sebagai tanggapan yang tidak bersemangat. Ia masih memikirkan bagaimana harimau seperti dirinya akan menirukan suara meong kucing. Tian yang duduk di bawah pagoda, ia menatap Zoro kecil dengan tatapan lembut. Setelah beberapa saat dia mendesah pelan. Berita tentang hilangnya Wang Lin telah menyebar ke Chu, tetapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu Zoro. Dia percaya bahwa dengan kekuatan dermawannya, dia akan dapat keluar dari bahaya apapun. Jika sang dermawan berkata ia akan kembali dalam waktu 9 tahun, maka ia pasti akan kembali saat itu. Tian memperlihatkan pandangan penuh keyakinan di matanya. 100 kaki jauhnya dari Tian duduklah kata guntur itu. Ia hanya berbaring di sana, menikmati hangatnya matahari. Sudah hampir setahun berlalu dan ia tidak bergerak sama sekali. Sambil menatap awan putih di langit, kata Guntur terkadang merindukan kehidupannya di dalam negeri dewa kuno. Sejak lahir, ia telah tinggal di sana dan tumbuh besar di sana. Pada saat itu terjadi pertempuran terus-menerus di negeri dewa kuno dengan binatang buas lain untuk memperebutkan makanan dan wilayah. Dan seringkali terjadi pertempuran hidup dan mati. Selama pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya ini, kata Guntur perlahan tumbuh dewasa dan akhirnya belajar cara memuntahkan bola petir. Setelah itu, selain beberapa binatang buas di tanah dewa kuno, ia tidak perlu mengkhawatirkan siapapun lagi. Ketika ia tengah memikirkan masa lalu, perut kata Guntur mengembang kemudian kembali normal setelah beberapa saat. Dia memikirkan Wang Lin. Wang Lin lah yang membawanya keluar dari negeri para dewa kuno. Namun yang lebih dia pikirkan adalah nyamuk itu. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata musim semi telah berakhir dan kini bulan Juni. Bulan Juni mungkin tidak memiliki arti khusus bagi kebanyakan orang. Tetapi bagi para pengikut sekte luar sekte pemurnian jiwa di Pelu, itu adalah waktu yang sangat penting. Kompetisi di antara para murid sekte luar akan berlangsung di bulan ini. Setelah serangkaian kompetisi, satu murid sekte luar akan menjadi murid sekte dalam. Pada saat Wang Lin terbangun dari kultivasinya yang tertutup dan membuka matanya jernih. Tetapi jika seseorang melihatnya dari dekat, mereka akan melihat bahwa matanya bersinar seperti langit berbintang. Domain teh di wajahnya sudah banyak memudar dan hanya tersisa 8 bagian. 8 bagian ini juga merupakan titik kunci dari segel suntai. Pada saat ini Wang Lin berjalan keluar gua, ia lalu bergumam. Yang aku pahami adalah ranah kehidupan dan kematian di surga. Semakin aku melihat kehidupan dan kematian di dunia, semakin terjalin hubungan mereka. Sebelumnya, kupikir kehidupan adalah kehidupan dan kematian adalah kematian.
Tetapi sekarang kehidupan bisa menjadi kematian, dan kematian bisa menjadi kehidupan. Aku Wang Lin telah menghabiskan sebagian besar hidupku untuk membunuh. Jadi aku telah mengalami kematian. Dibandingkan dengan kematian, aku belum mengalami banyak kehidupan. Kehidupan Limuan adalah satu, dan kelahiran kembaliku adalah yang lain. Tetapi itu masih belum cukup. Wang Lin terus berjalan keluar dari goa. Dia melihat ke gunung yang jauh, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Cara berpikirku telah berubah setelah kelahiranku kembali dari abu. Terutama selama beberapa bulan di desa awan api. Kenangan dari sana telah terukir dalam di dalam diriku. Aku melihat hidup bukan sebagai hidup, dan mati bukan sebagai kematian. Kedua persepsi ini masing-masing sesuai dengan tahap awal dan pertengahan pembentukan jiwa. Wang Lin berdiri di terpa angin. Pakaiannya berkibar kencang. Pengalaman ini telah memberiku pencerahan. Jika aku dapat kembali melihat kehidupan sebagai kehidupan, dan kematian sebagai kematian, maka wilayahku akan mencapai tahap akhir pembentukan jiwa. Namun aku akan membutuhkan terobosan lain untuk mencapai puncak tahap akhir pembentukan jiwa. Untuk mencapai titik itu, domainku juga harus mencapai penyelesaiannya. Domain yang telah selesai dari seorang kultivator soul formation tahap akhir masih berbeda dari domain seorang kultivator soul transformation. Domain Liu Wanfeng itu mampu mengambil bentuk fisik dan meninggalkan bekas teh di tubuhku. Kekuatan semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan domain seorang kultivator soul formation tahap akhir. Itu berarti bahwa penyelesaian domain pada tahap soul formation hanya satu tingkat. Mencapai tahap soul transformation membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang domain seseorang. Kembali di alam surgawi, Senior Zoe memberiku kristal ascendant yang dapat membantuku mencapai tahap ascendant. Kristal ini harus dibentuk oleh pemahaman kultivator terhadap domain mereka. Ascendant. Aku ingin tahu kapan aku akan mencapai tahap ascendant. Saat ini segelnya belum dilepas. Jadi aku bahkan tidak punya harapan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin mendesah pelan. Tian Yunzi menerimaku sebagai murid. Mungkin aku harus segera menemukannya, dan mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ascendant. Namun aku agak enggan berpisah dengan jalur kultivasiku saat ini. Situnan belum terbangun, dan aku belum mendapatkan kristal planet yang dapat membantuku menerobos. Yang lebih penting adalah bahwa setiap orang di planet itu pasti memiliki tingkat kultivasi yang agak tinggi. Jadi jika aku pergi ketika aku terlalu lemah, aku tidak akan menarik perhatian Tian Yunzi. Pada saat ini Wang Lin terus berpikir. Dirinya saat ini tidak menyadari bahwa seorang wanita cantik tengah mengamatinya diam-diam dari sebuah gua di kejauhan. Tatapan wanita ini agak rumit, dipenuhi dengan kebingungan, keraguan, dan ketidakberdayaan. Wang Lin berpikir keras sampai dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menoleh dan melihat wanita itu menatapnya. Siapa sebenarnya wanita itu? Mata Wang Lin berbinar dan dia melayang menuju gua wanita itu. Wanita itu menarik pandangannya dan mundur beberapa langkah untuk memberi ruang. Wang Lin mendarat di tempat wanita itu berdiri. Dia menatap wanita itu dengan dingin. Tidak peduli betapa cantiknya dia, Wang Lin berkata, "Apakah kamu mengenalku?" Wanita itu menatap Wang Lin dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak mengingatku." Mata Wang Lin merah. Dia menatap wanita itu cukup lama, tetapi masih tidak ingat di mana dia bertemu dengannya. Angin gunung bertiup dan mengangkat rambut hitamnya, membuatnya tampak seperti peri. Dia meletakkan rambutnya di belakang telinganya dan ia berkata, "Namaku Liu Mei." Liu Mei. Wang Lin menatap wanita itu dan setelah beberapa saat berkata, "Aku tidak mengenalmu." Liu Mei mendesah pelan lalu tersenyum. Senyumnya bagaikan bunga yang mekar dan langsung menaungi sekelilingnya. Murid senior Wang Lin, pemuda yang membawa pedang besar di punggungnya di sekte Hengyu. Apakah kamu benar-benar tidak ingat? Wang Lin sama sekali tidak terkejut ketika dia menyebutkan identitasnya. Ketika dia menyebut dirinya Liu Mei, Wang Lin sudah mendebaknya. Wang Lin berkata dengan datar, "Liu Mei yang aku kenal adalah murid sekte Suandao dengan akar roh air, bukan murid Suzaku." Liu Mei terkejut. Ekspresi seperti ini jarang muncul di wajahnya. Dia bertanya dengan lembut, "Apa maksud saudara senior Wang?" Wang Lin tidak menjawab tetapi dengan tenang menatap Liu Mei. Tak lama kemudian Liu Mei menundukkan kepalanya dan ia berkata pelan, "Saya khawatir saudara magang senior Wang salah paham," ucap Liu Mei. "Agar kau bisa muncul di sekte Suandao dan juga bisa muncul di sekte pemurnian jiwa, aku tidak percaya ada orang lain selain negara Susaku yang bisa melakukan ini." Wang Lin memotong perkataannya dan berbalik untuk pergi. Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, "Hanya karena masalah ini saudara magang senior Wang dapat menyimpulkan bahwa aku dari Susaku. Apakah saudara magang senior Wang yakin? Aku pikir kau hanya mengujiku." "Saudara magang senior Wang, aku tidak akan berbohong padamu. Aku memang murid Susaku." Wang Lin menggelengkan kepalanya, memperlihatkan senyum mengejek. Lalu ia berkata lagi, "Apakah aku benar-benar mengujimu? Aku pernah melihat gelang seperti milikmu di tangan Hongdi." Dengan itu tubuh Wang Lin perlahan melayang menjauh. Liu Mei menundukkan kepalanya dan melihat gelang di lengannya. Ketika angin gunung bertiup tadi, gelangnya terlihat. Dia melihat sosok Wang Lin saat dia pergi. Lalu dia menghela nafas dan bergumam, "Dia telah banyak berubah dalam 500 tahun terakhir. Dia bukan lagi pemuda yang bodoh. Dia yang sekarang memiliki hati baja."
Tapi apa sebenarnya hati Dao-nya? Tak seorang pun yang mengetahui hati Dao Wang Lin selain dirinya sendiri. Wang Lin merasa muram setelah kemunculan Liu Mi. Negara Susaku bagaikan raksasa besar dan kehadirannya dapat dirasakan oleh semua orang di seluruh planet ini. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin ia menyadari perasaan ini. Meskipun masa tinggalnya di Susaku singkat, rasa bahaya itu terukir di hatinya. Tak peduli apakah itu di gua surgawi tempat para pelayannya bisu, atau saat pertarungannya dengan kupu-kupu merah, dia merasakan tekanan yang amat besar hingga membuatnya susah bernafas. Rasanya seperti langit ditutupi oleh awan hitam tebal. Dan kecuali dia memiliki kekuatan untuk menerobos awan hitam itu, tidak ada cara untuk melawan. Negara Susaku adalah penguasa tertinggi planet Susaku. Namun dari sudut pandang Wang Lin, meskipun negara Susaku adalah penguasa, ada sedikit tanda kematian. Ini bukanlah aura kematian yang sebenarnya, melainkan sebuah perasaan. Negara itu tidak memiliki perubahan, dan tanpa perubahan negara itu sedang sekarat. Aku khawatir Susaku sudah mencapai akhir. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Arah itu adalah tempat Susaku berada. 2 hari kemudian kompetisi di sekte luar dimulai. Puluhan ribu murid dibagi di antara ratusan arena. Ada puluhan pertarungan sehari di setiap arena. Di antara murid-murid sekte luar ini, ada kultivator nakal dan kultivator dari keluarga kultivasi. Mereka semua memiliki tujuan untuk bergabung dengan sekte dalam. Hanya ada satu aturan, yaitu menang. Mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati para pengikut sekte luar. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membunuh semua orang dan mereka tidak akan peduli. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa semakin banyak yang kau bunuh, semakin tinggi peluangmu untuk masuk ke dalam sekte dalam. Jika ada seseorang yang membunuh semua orang yang mereka lawan, peluang mereka untuk masuk ke dalam sekte dalam akan sangat tinggi. Rumor ini beredar setiap kali kompetisi dimulai. Dahulu kala, ada seorang iblis yang membunuh selama kompetisi. Meskipun ia gagal menang, ia tetap diterima di sekte dalam pada akhirnya. Satu kejadian luar biasa ini membuat rumor ini menyebar seperti api. Setiap kali ada kompetisi, kurang dari setengah murid sekte luar akan tetap hidup setelah kompetisi berakhir. Yang kalah harus membayar lebih banyak batu roh untuk memastikan mereka bisa bertahan untuk kompetisi berikutnya. Tidak seorang pun dapat melacak atau mengetahui berapa banyak mengikut sekte luar yang telah meninggal selama bertahun-tahun ini. Setelah setiap kompetisi, bendera jiwa utama di sekte tersebut memperoleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh sekte pemurnian jiwa terus tumbuh lebih kuat berkat metode kejam ini. Setiap hari sejumlah besar murid sekte luar meninggal. Lebih dari 100 arena pertempuran dibanjiri darah. Wang Lin mengamati dengan seksama selama beberapa hari terakhir ini. Setiap kali seseorang meninggal, jiwa mereka akan diserap oleh arena dan menghilang. Pada hari pertempuran Wang Lin, ia dengan lembut melayang ke arena pertempuran. Seorang murid inti formasi inti yang mengenakan jubah hitam sedang mengelola arena pertempuran ini. Ia menatap Wang Lin dengan dingin dan terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kultivasi Wang Lin hampir sama dengannya. Tidak banyak murid sekte luar yang dapat mencapai tingkat kultivasi ini. Lalu ia berkata, "Nomor 89, pertempuran." Teriakan terdengar dari para murid di sekitarnya, dan kemudian seorang murid yang pendek dan gemuk melompat keluar dari antara para murid seperti bola daging dan mendarat di arena. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tepat setelah dia muncul, tangannya membentuk segel dan bola api muncul. Lalu mereka menghantam ke arah Wang Lin seperti hujan api. Tahap akhir pembentukan fondasi. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Untuk kompetisi ini ia telah mengunci level kultivasinya ke tahap tengah pembentukan inti. Ia melambaikan tangannya dan melompat dari panggung. Saat dia melompat dari panggung, tubuh murid yang pendek dan gemuk itu bergetar. Semua api menghilang dan murid itu pingsan. Wang Lin tidak membunuhnya. Membunuh seorang junior seperti itu benar-benar terlalu memalukan. Seiring berjalannya waktu, banyak murid sekte luar yang meninggal. Setelah 7 hari, selain dari 100 orang yang berhasil lolos, 50% dari murid sekte luar yang tersisa telah meninggal. Yang tersisa semuanya menyerah terlebih dahulu atau kedua belah pihak terluka parah, sehingga mereka tetap hidup. Selama 7 hari ini, 4 orang di antara pengikut sekte luar menarik perhatian orang-orang. Di antara mereka berempat, ada seorang lelaki tua berambut abu-abu yang berada di tahap akhir pembentukan inti. Semua orang yang ditemuinya terbunuh dengan teknik yang sama. Yang dilakukannya hanyalah menunjuk orang itu. Ia mengucapkan satu kata, mati, dan musuhnya akan jatuh dan mati. Ketika Wang Lin melihat teknik ini, dia langsung teringat pada alam Ji dan terkejut. Namun ketika dia melihat lebih dekat, teknik ini berbeda dari alam Ji. Mantra kematian. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menebak nama mantra itu. Kembali di lautan iblis. Alam Ji-nya dikira sebagai mantra kematian. Begitulah cara dia mengetahuinya. Mantra kematian ini sangat sulit untuk dikultivasikan. Selama 500 tahun kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Orang lainnya adalah seorang pemuda yang sangat kecil dan kurus. Meskipun ia baru berada di tahap awal pembentukan inti, ia seperti binatang buas. Ia juga mampu mendeteksi aliran energi spiritual sebelum seseorang dapat menggunakan suatu teknik dan akan bertindak sesuai dengan itu.
Jika dia melawan seseorang yang lebih kuat darinya, itu tidak akan banyak gunanya. Tetapi melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama, itu adalah keuntungan surgawi. Wang Lin tidak bisa tidak mengagumi bakat ini. Dia bahkan memiliki keinginan untuk mengangkatnya sebagai murid. Tetapi dia dengan cepat menyingkirkan ide itu dari benaknya. Orang ketiga adalah seseorang yang dikenal Wang Lin. Dia adalah kultivator seperti tukang daging dari Gua 743. Dia memiliki harta karun jimat yang telah membunuh banyak orang. Semua orang yang dia lawan terbunuh oleh jimat itu. Sedangkan orang terakhir adalah Wang Lin sendiri. Dia melaju dengan cepat dalam kompetisi dan mengalahkan semua murid hanya dengan lambaian lengan bajunya. Hal ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Namun ini adalah sesuatu yang dilakukan Wang Lin dengan sengaja. Hanya dengan melakukan ini, tidak akan tampak aneh ketika dia memasuki sekte dalam. Adapun Liu Mei, dia berasumsi bahwa dia memiliki semacam rencana. Bahkan jika dia muncul dalam kompetisi, dia akan dapat masuk ke sekte dalam entah bagaimana. Waktu berlalu dengan cepat dan 7 hari berlalu. Dari sekitar 100 murid, hanya 4 yang tersisa. Kebetulan saja 4 orang yang tersisa itulah yang menarik perhatian sekte pemurnian jiwa. Hari ini adalah hari pertarungan Wang Lin. Dia berdiri di atas panggung sambil melihat lawannya berjalan ke atas panggung dan memperlihatkan senyum aneh. Orang yang muncul itu bukanlah orang asing melainkan kultivator dari Gua 743. Sedangkan orang yang bertanggung jawab atas pertempuran ini adalah seorang kultivator Nansen Soul tahap awal dari sekte dalam. Dia sudah setengah baya dengan cambang yang mulai memutih. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Pertempuran, mulai." Saat dia selesai berbicara, kultivator yang seperti tukang daging itu tersenyum pahit dan berkata, "Aku menyerah." Kultivator Nansen Soul terkejut. Dia menatap kultivator yang seperti tukang daging itu dan ia bertanya, "Kau menyerah?" Kultivator yang seperti tukang daging itu dengan cepat mengangguk dan ia berkata, "Aku menyerah." Setelah itu dia segera turun dari panggung. Jantungnya berdebar kencang saat dia diam-diam berpikir, "Aku masih memiliki batasan yang diberikan bocah itu di tubuhku. Dia bisa saja membunuhku hanya dengan satu pikiran." Setelah dia turun dari panggung, dia tersenyum untuk mencoba menyenangkan Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan sebelum meninggalkan panggung. Kultivator Nansen Soul itu menatap Wang Lin dengan serius lalu melanjutkan pertarungan kedua. Pertarungan antara si tua yang menguasai mantra kematian dan si muda yang memiliki naluri sangat baik berlangsung cepat. Pemuda itu sama sekali tidak mampu menahan kutukan kematian itu. Saat ia tidak mampu lagi bertahan, ia diselamatkan oleh sinar energi spiritual yang datang jauh-jauh dari sekte dalam. Pada titik ini hanya 2 orang yang tersisa dalam kompetisi sekte luar ini, Wang Lin dan lelaki tua yang bernama Sima. Pertarungan antara keduanya dimulai pada hari kedua. Mata Sima tampak muram saat dia berdiri di atas panggung. Dia telah mengolah mantra kematian begitu lama hanya untuk hari ini. Begitu dia memasuki sekte dalam, dia akan memiliki kesempatan untuk membentuk jiwa baru lahirnya. Terlebih lagi, bendera jiwa sekte pemurnian jiwa akan sangat cocok dengan mantra kematiannya. Menurut gurunya, jika dia mengolah keduanya pada saat yang sama, kekuatannya akan mendekati kekuatan alam ji yang telah lama hilang dan legendaris. Ketika memikirkan gurunya, matanya dipenuhi dengan sedikit fanatisme. Gurunya mampu membunuh setiap kultivator Nansen Soul hanya dengan mengucapkan kata mati. Dan hanya beberapa kultivator Soul Formation yang mampu melarikan diri. Dalam pikirannya, gurunya memiliki kemampuan untuk menantang monster tua transformasi jiwa, mantra kematian. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi darimu, mereka tidak akan mampu menahan mantra kematian. Mantra kematian dikabarkan berasal dari dunia kultivasi kuno, ketika para kultivator saat itu mencoba meniru alam ji. Rumor mengatakan bahwa mengolah mantra kematian hingga mencapai puncaknya, memungkinkan seseorang untuk memperoleh sedikit alam ji. Kata-kata gurunya masih terngiang di kepalanya saat Sima menatap lawan terakhirnya. Dia sama sekali tidak menganggap pemuda bernama Kingmu sebagai ancaman. Niat membunuh terpancar di matanya, dan dia berkata, "Mati." Mantra kematian melesat ke arah Wang Lin saat dia mengucapkan kata itu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.